Pernah tidak kamu merasa kamu sudah jadi orang yang baik, tapi tetap saja yang kamu dapat adalah luka? Kamu mengerti orang lain, tapi tidak pernah benar-benar dimengerti. Kamu selalu ada, tapi saat kamu butuh, semua tiba-tiba menghilang. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa aku terus dipermainkan? Apakah karena kamu kurang kuat? Atau karena kamu terlalu baik di dunia yang tidak tahu batas? Dengar ini baik-baik, dunia ini tidak kejam, tapi juga tidak peduli. Dan jika kamu terus hidup dengan hati yang terbuka tanpa perlindungan, orang lain tidak akan ragu untuk masuk, bukan untuk menjaga, tapi untuk mengambil. Ini bukan tentang menjadi dingin, ini bukan tentang berubah menjadi orang yang keras. Ini tentang satu hal yang tidak pernah diajarkan, bagaimana tetap baik tanpa menjadi naif. Karena kebaikan tanpa kesadaran hanya akan menjadikanmu target yang mudah. Dan dalam video ini, kamu tidak hanya akan belajar cara melindungi dirimu dari orang lain, kamu akan melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin selama ini kamu hindari, bahwa sebagian dari luka itu terjadi karena kamu tidak pernah benar-benar menjaga dirimu sendiri. Jadi kalau kamu siap untuk berhenti jadi orang yang selalu dimanfaatkan, maka dengarkan ini sampai akhir. Karena apa yang akan kamu sadari, mungkin akan mengubah cara kamu melihat orang lain, dan yang lebih penting, cara kamu melihat dirimu sendiri. Pertama, berhenti mencari validasi. Kamu tahu kenapa kamu sering dipermainkan? Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin diterima, dan keinginan itu yang terlihat begitu manusiawi, diam-diam berubah menjadi rantai yang mengikatmu. Kamu mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan, hanya agar tidak ditinggalkan. Kamu mulai menahan kata tidak, karena takut dianggap jahat. Kamu mulai mengorbankan kenyamananmu, hanya untuk menjaga perasaan orang lain yang bahkan tidak pernah benar-benar memikirkanmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hidup untuk reaksi orang lain. Setiap pujian membuatmu merasa cukup. Setiap penolakan membuatmu merasa hancur. Dan disitulah masalahnya. Karena saat harga dirimu ditentukan oleh orang lain, maka kamu telah menyerahkan kendali hidupmu sepenuhnya. Orang tidak perlu memaksamu. Mereka tidak perlu mengancammu. Mereka hanya perlu menarik sedikit perhatian, memberi sedikit persetujuan, dan kamu akan mengikuti. Seperti boneka yang tidak sadar bahwa talinya ada di tangan orang lain. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat dingin dan tidak nyaman untuk diterima. Kamu tidak butuh disukai untuk menjadi berharga. Tapi kenyataannya, banyak orang lebih memilih menjadi disukai daripada menjadi jujur terhadap dirinya sendiri. Dan itu harga yang mahal, karena saat kamu terus mencari validasi, kamu akan terus bertemu orang-orang yang siap memberikannya. Bukan karena mereka tulus, tapi karena mereka tahu kamu membutuhkannya. Dan orang yang tahu kebutuhanmu adalah orang yang paling mudah mengendalikanmu. Jadi tanyakan ini pada dirimu. Kalau suatu hari semua orang berhenti menyetujui kamu, apakah kamu masih tahu siapa dirimu? Atau kamu akan kosong? Karena selama ini kamu hanya hidup dari penilaian mereka. Berhenti mencari validasi bukan berarti kamu menjadi dingin. Itu berarti kamu berhenti menyerahkan nilai dirimu kepada dunia yang tidak pernah stabil. Kedua, jangan terlalu mudah terbuka. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan orang baik. Mereka berpikir, kalau aku tulus, orang lain juga akan tulus. Dan disitulah mereka mulai membuka diri. Terlalu cepat, terlalu dalam, terlalu polos. Mereka menceritakan luka mereka. Mereka membagikan rahasia mereka. Mereka membuka sisi paling rapuh kepada orang yang belum tentu layak. Karena mereka ingin dimengerti. Karena mereka ingin didengar. Karena mereka lelah menyimpan semuanya sendiri. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Tidak semua orang yang mendengarkanmu peduli. Sebagian hanya diam, mencatat, menyimpan. Bukan untuk membantumu, tapi untuk berjaga. Kalau suatu hari mereka butuh sesuatu untuk menjatuhkanmu. Ini pahit, tapi ini nyata. Informasi adalah kekuatan. Dan setiap hal yang kamu ungkapkan tentang dirimu adalah potongan kekuatan yang kamu serahkan. Bayangkan ini. Seseorang tahu apa yang kamu takuti, tahu apa yang membuatmu rapuh, tahu di mana kamu mudah goyah. Maka saat konflik datang, mereka tidak perlu berteriak, mereka hanya perlu menyentuh titik itu, dan kamu akan runtuh. Dari dalam, Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menutup diri sepenuhnya, tapi ia mengajarkan kendali. Tidak semua orang harus tahu ceritamu,
Tidak semua orang harus melihat lukamu, karena ada perbedaan besar antara terbuka dan tidak punya batas. Orang yang bijak tidak membangun tembok tinggi, tapi mereka juga tidak membuka pintu untuk semua orang. Mereka mengamati, mereka menilai, mereka memberi waktu, karena kepercayaan bukan hadiah. Itu adalah sesuatu yang harus diuji oleh waktu dan tindakan. Kalau kamu terus membuka dirimu kepada orang yang salah, jangan heran kalau suatu hari kamu merasa dikhianati, karena sebenarnya bukan mereka yang terlalu jahat, tapi kamu yang terlalu cepat memberikan akses. Dan dunia tidak pernah berjanji untuk melindungi orang yang terlalu polos. Ketiga, bedakan baik dan lemah. Ini yang paling sering disalahpahami. Banyak orang berpikir mereka baik, padahal sebenarnya mereka hanya takut ditolak, takut dibenci, takut sendirian. Jadi mereka mengatakan iya, padahal hati mereka menjerit tidak. Mereka tersenyum, padahal di dalam mereka terluka. Mereka memberi, padahal mereka sendiri kekurangan. Dan mereka menyebut itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Itu adalah ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Kebaikan sejati lahir dari kekuatan, dari pilihan sadar, dari kemampuan untuk berkata tidak, tapi memilih ya. Sedangkan kelemahan selalu dibungkus dengan alasan yang terdengar mulia. Aku nggak enakan, aku nggak tega, aku takut dia kecewa. Dan orang lain, mereka melihat itu, mereka merasakannya, dan meskipun mereka tidak mengakuinya, mereka tahu kamu bisa ditekan. Dan saat seseorang tahu kamu bisa ditekan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka melakukannya. Mungkin awalnya kecil, meminta bantuan, meminta waktu, meminta pengorbanan, lalu semakin lama, semakin besar, sampai akhirnya kamu sadar, kamu memberi terlalu banyak kepada orang yang tidak pernah berniat memberi kembali. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak merasa bersalah, karena di mata mereka, kamu tidak pernah terlihat keberatan. Inilah realita yang sulit diterima. Orang tidak memperlakukanmu berdasarkan niatmu. Mereka memperlakukanmu berdasarkan batas yang kamu tunjukkan. Kalau kamu tidak punya batas, mereka tidak akan berhenti. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat keras. Jangan bangga menjadi orang baik kalau kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang baik tapi hancur. Dunia membutuhkan orang yang sadar, kuat, dan tahu kapan harus berhenti. Jadi mulai sekarang, tanyakan ini, apakah aku benar-benar baik, atau aku hanya takut kehilangan orang? Karena jawabannya akan menentukan apakah kamu akan terus dimanfaatkan, atau akhirnya mulai dihormati. Dan setelah kamu mulai berhenti mencari validasi, mulai menjaga apa yang kamu ungkapkan, dan mulai membedakan antara kebaikan dan kelemahan, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh, sunyi, karena tidak semua orang akan nyaman dengan versi barumu. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Keempat, pelajari diam yang tajam. Ada fase dalam hidup di mana kamu mulai lelah menjelaskan dirimu kepada orang lain. Kamu bicara, tapi disalahpahami. Kamu menjelaskan, tapi dipelintir. Kamu jujur, tapi dianggap lemah. Dan akhirnya kamu sadar, bukan karena kamu tidak bisa berbicara, tapi karena tidak semua orang layak mendengar kebenaranmu. Di titik itulah, kamu mulai belajar diam, tapi bukan diam karena kalah, bukan diam karena tidak punya jawaban. Ini adalah diam yang berbeda, diam yang sadar, diam yang memilih, diam yang tajam. Kebanyakan orang takut diam, karena dalam diam, tidak ada validasi, tidak ada pembelaan, tidak ada pengakuan, dan ego manusia sangat benci itu. Kita ingin menjelaskan, kita ingin membuktikan, kita ingin menang, tapi dengar ini pelan-pelan. Tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Kadang kamu justru kalah saat kamu memilih untuk ikut bermain dalam permainan yang kotor. Orang manipulatif hidup dari reaksimu. Mereka memancing emosimu agar kamu berbicara terlalu banyak, agar kamu kehilangan kendali. Dan saat kamu kehilangan kendali, mereka menang. Diam adalah bentuk kontrol tertinggi, karena saat kamu diam, kamu memberi ruang untuk melihat segalanya dengan jernih. Kamu mulai melihat pola, melihat niat, melihat siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya bermain. Dalam diam, kamu tidak lagi bereaksi, kamu mengamati, dan orang yang mengamati tidak mudah dijatuhkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Saat kamu mulai diam, orang akan berubah. Mereka akan bilang kamu dingin, mereka akan bilang kamu sombong, mereka akan bilang kamu berubah. Dan ya,
kamu memang berubah, karena kamu tidak lagi memberikan dirimu kepada orang yang tidak tahu cara menjaganya. Diam juga adalah latihan spiritual, karena dalam diam, kamu bertemu dirimu sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada suara luar, hanya kamu dan pikiranmu. Dan di situ kamu akan melihat banyak hal yang selama ini kamu hindari. Rasa takutmu, ketergantunganmu, lukamu yang belum sembuh. Diam bukan hanya cara menghadapi dunia, ini cara untuk menghadapi dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Tapi kalau kamu berhasil melewati itu, kamu tidak akan lagi mudah dipancing, tidak akan lagi mudah terpancing emosi, tidak akan lagi mudah dimanipulasi, karena kamu tidak lagi bereaksi, kamu memilih. Kelima, jangan terburu-buru percaya. Ada sesuatu yang sangat berbahaya tentang orang yang terlalu cepat percaya. Mereka melihat kebaikan kecil, lalu langsung menganggap itu ketulusan. Mereka mendengar kata-kata manis, lalu langsung membuka hati. Mereka diberi sedikit perhatian, lalu merasa menemukan orang yang berbeda. Padahal seringkali, itu hanyalah awal dari pola yang sama. Kamu tidak sadar bahwa sebagian orang tidak menunjukkan siapa mereka sebenarnya di awal. Mereka menunjukkan siapa yang kamu ingin lihat, dan kamu menerimanya tanpa curiga, karena kamu ingin percaya bahwa dunia tidak seburuk itu. Tapi realitanya, niat seseorang tidak terlihat dari awal. Ia terungkap seiring waktu. Kepercayaan itu seperti pintu, dan banyak orang membukanya terlalu cepat, tanpa bertanya, apakah orang ini layak masuk? Stoikisme mengajarkan kesabaran dalam menilai, bukan karena kita ingin menjadi curiga terhadap semua orang, tapi karena kita sadar bahwa hati kita bukan tempat umum. Ia bukan tempat singgah bagi siapa saja yang datang dengan senyuman. Kamu harus belajar melihat konsistensi, bukan bagaimana seseorang memperlakukanmu di awal, tapi bagaimana mereka tetap memperlakukanmu saat tidak ada yang mereka dapatkan. Bukan bagaimana mereka berbicara, tapi bagaimana mereka bertindak saat situasi tidak menguntungkan mereka. Karena semua orang bisa baik saat itu menguntungkan mereka, tapi tidak semua orang tetap baik saat tidak ada keuntungan. Dan disitulah wajah asli mereka muncul. Ada juga kenyataan pahit yang harus kamu terima. Kadang orang yang kamu percaya bukan berubah menjadi jahat. Mereka hanya akhirnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan itu menyakitkan, bukan karena mereka pergi, tapi karena kamu sadar, kamu salah menilai. Namun kesalahan itu bukan untuk disesali, itu untuk dipelajari. Karena setiap kepercayaan yang salah adalah pelajaran tentang bagaimana kamu harus menjaga dirimu ke depan. Mulai sekarang, pelanlah. Tidak semua orang harus langsung kamu percayai. Tidak semua hubungan harus langsung dalam. Biarkan waktu bekerja, biarkan tindakan berbicara. Dan ingat ini, lebih baik terlambat percaya daripada cepat hancur. Keenam, perhatikan tindakannya, bukan kata-katanya. Kalau ada satu hal yang paling sering menipu manusia, itu adalah kata-kata. Kata-kata bisa indah, bisa meyakinkan, bisa membuatmu merasa spesial. Kamu penting, aku selalu ada, aku beda dari yang lain, dan kamu ingin mempercayainya, karena kata-kata itu mengisi sesuatu yang kosong dalam dirimu. Tapi dengar ini dengan jujur, kata-kata tidak membutuhkan usaha, tindakan membutuhkan komitmen, dan disitulah perbedaannya. Seseorang bisa mengatakan mereka peduli, tapi tidak pernah benar-benar hadir saat kamu butuh. Seseorang bisa mengatakan mereka setia, tapi diam-diam mengkhianati. Seseorang bisa mengatakan mereka menghargaimu, tapi terus memperlakukanmu dengan seenaknya. Dan kamu tetap bertahan, karena kamu berpegang pada kata-kata, bukan realita. Ini adalah jebakan paling halus. Kamu tidak dibohongi secara terang-terangan. Kamu dibuai perlahan, hingga kamu mulai mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi. Stoikisme mengajarkan untuk kembali pada realitas, bukan pada harapan, bukan pada janji, tapi pada apa yang benar-benar terjadi. Lihat bagaimana seseorang memperlakukan waktumu. Lihat bagaimana mereka bereaksi saat kamu tidak menguntungkan mereka. Lihat bagaimana mereka bertindak saat tidak ada yang melihat. Karena disitulah kebenaran berada, bukan di ucapan, tapi di kebiasaan. Dan ini yang paling menyakitkan. Kadang kamu sudah tahu kebenarannya, kamu sudah melihat tanda-tandanya, tapi kamu memilih untuk tetap tinggal. Kenapa? Karena menerima kenyataan, berarti kamu harus melepaskan, dan melepaskan. Itu tidak mudah, tapi terus hidup dalam ilusi, itu jauh lebih menghancurkan. Jadi mulai sekarang, latih dirimu untuk melihat tanpa ilusi.
Kalau seseorang berkata mereka peduli, lihat apakah mereka hadir. Kalau seseorang berkata mereka menghargai, lihat apakah mereka menghormati batasmu. Kalau seseorang berkata mereka tulus, lihat apakah mereka konsisten. Karena pada akhirnya, orang tidak menunjukkan siapa mereka lewat kata-kata. Mereka menunjukkannya lewat apa yang mereka lakukan, berulang kali. Saat kamu mulai diam, mulai berhati-hati dalam percaya, dan mulai melihat tindakan, bukan kata-kata, hidupmu akan berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi jadi lebih nyata. Dan dalam kenyataan itu, kamu mungkin kehilangan banyak orang, tapi kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu sendiri, yang tidak lagi mudah dipermainkan, dan dari situlah, kekuatan yang sebenarnya mulai tumbuh. Ketujuh, tetapkan batas tanpa rasa bersalah. Ada satu kalimat yang diam-diam menghancurkan banyak orang. Aku nggak enakan. Kalimat sederhana, tapi di baliknya ada ketakutan besar. Takut ditolak, takut dianggap berubah, takut kehilangan orang, dan karena itu, kamu mulai mengorbankan dirimu sedikit demi sedikit. Awalnya kecil, menunda kebutuhanmu sendiri, mengiyakan hal yang sebenarnya tidak kamu mau. Lalu perlahan, itu menjadi kebiasaan. Kamu selalu tersedia, selalu mengalah, selalu mengerti, dan orang lain, mereka mulai terbiasa. Terbiasa bahwa kamu akan selalu ada, terbiasa bahwa kamu tidak akan menolak, terbiasa bahwa batasmu tidak nyata, dan disitulah semuanya berubah. Karena saat kamu tidak punya batas, orang lain tidak akan berhenti, bukan karena mereka selalu jahat, tapi karena manusia secara alami akan mengambil sejauh yang diizinkan, dan kamu terus mengizinkan, sampai suatu hari kamu lelah. Lelah memberi, lelah mengerti, lelah menjadi orang baik yang selalu ada. Tapi saat kamu akhirnya mencoba berkata tidak, orang-orang mulai menjauh. Mereka bilang kamu berubah, mereka bilang kamu egois. Mereka bilang kamu tidak seperti dulu, dan itu menyakitkan, karena kamu merasa bersalah. Padahal untuk pertama kalinya, kamu sedang jujur pada dirimu sendiri. Dengar ini baik-baik, batas bukan bentuk kebencian. Batas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk selalu tersedia. Kamu tidak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang. Dan orang yang hanya mencintaimu saat kamu tidak punya batas, sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintaimu. Mereka hanya menikmati akses. Menetapkan batas memang akan membuatmu kehilangan orang, tapi itu bukan kerugian, itu penyaringan, karena orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kedelapan, jangan terlalu banyak memberi. Kamu mungkin diajarkan bahwa memberi itu baik, dan itu benar, tapi tidak ada yang mengajarkanmu bahwa memberi tanpa batas bisa menghancurkanmu. Kamu memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian, memberi pengertian, dan kamu melakukannya dengan tulus, tanpa perhitungan, tanpa syarat, karena kamu percaya kebaikan akan kembali. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Ada orang-orang yang tidak melihat kebaikanmu sebagai sesuatu yang berharga. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang tersedia, dan sesuatu yang selalu tersedia tidak akan dihargai. Awalnya mereka berterima kasih, lalu mereka mulai terbiasa, lalu mereka mulai menuntut, dan saat kamu mulai berhenti, mereka tidak merasa kehilangan. Mereka merasa kamu berubah. Ini yang paling menyakitkan, bukan karena kamu memberi terlalu banyak, tapi karena kamu sadar, kamu memberi kepada orang yang salah. Stoikisme tidak melarangmu untuk memberi, tapi ia mengajarkan keseimbangan. Memberi tanpa kehilangan diri, peduli tanpa mengorbankan batas, membantu tanpa mengabaikan kebutuhan sendiri. Karena kalau kamu terus memberi tanpa sadar, suatu hari kamu akan kosong. Dan saat kamu kosong, tidak ada yang datang untuk mengisi kamu kembali. Kamu hanya akan duduk dalam diam, bertanya, kenapa aku selalu yang habis? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan, karena kamu tidak pernah belajar berhenti. Mulai sekarang, belajar menahan. Tidak semua orang butuh kebaikanmu. Tidak semua orang layak mendapatkannya. Dan kebaikan yang diberikan dengan bijak, jauh lebih berharga daripada kebaikan yang dihamburkan tanpa arah. Kesembilan, jangan mengungkap semua rencana. Ada kebiasaan yang terlihat tidak berbahaya, bercerita tentang rencana, tentang mimpi, tentang langkah besar yang akan kamu ambil.
tentang masa depan yang sedang kamu bangun, dan kamu membagikannya dengan semangat karena kamu ingin didukung, ingin didengar, ingin diyakinkan bahwa kamu tidak sendiri. Tapi ada satu hal yang jarang disadari, tidak semua telinga datang dengan niat baik. Sebagian mendengar, bukan untuk mendukung, tapi untuk membandingkan, untuk meragukan, untuk diam-diam berharap kamu gagal. Ini bukan tentang paranoia, ini tentang realita manusia. Tidak semua orang senang melihatmu berkembang, dan semakin besar rencanamu, semakin besar energi yang kamu undang, baik atau buruk. Ada juga hal lain yang lebih halus. Setiap kali kamu menceritakan rencanamu, kamu mendapatkan sedikit rasa puas, seolah-olah kamu sudah melangkah, padahal kamu belum melakukan apa-apa, dan tanpa sadar, energi yang seharusnya kamu gunakan untuk bertindak, habis untuk berbicara. Stoikisme mengajarkan ketenangan dalam bergerak. Tidak semua hal harus diumumkan, tidak semua langkah harus diketahui orang lain. Biarkan hasilmu yang berbicara, biarkan prosesmu menjadi sesuatu yang sunyi, karena ada kekuatan besar dalam diam, kekuatan untuk fokus, kekuatan untuk tidak terpengaruh, kekuatan untuk bergerak tanpa gangguan. Orang yang terlalu banyak bicara tentang rencana seringkali kehilangan arah, tapi orang yang diam, bergerak dengan pasti, dan suatu hari, hasilnya akan berbicara lebih keras dari apapun yang pernah kamu katakan. Sekarang kamu mulai melihat bahwa melindungi diri bukan tentang menjadi keras, bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjadi sadar. Sadar kapan harus berkata cukup, sadar kapan harus berhenti memberi, sadar kapan harus diam, dan bergerak dalam sunyi. Dan di titik ini, hidupmu mungkin terasa lebih sepi, lebih sunyi, lebih terbatas. Tapi justru di sanalah, kamu mulai menemukan kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi hidup untuk orang lain. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri. Ke-10. Belajar mengatakan tidak. Ada satu kata sederhana, tapi bagi banyak orang, itu terasa seperti dosa. Tidak, kamu tahu kamu ingin mengatakannya. Kamu tahu kamu membutuhkannya. Tapi setiap kali kata itu hampir keluar, ada sesuatu yang menahannya. Rasa tidak enak, rasa bersalah, rasa takut ditinggalkan. Dan akhirnya, kamu berkata iya, aku bantu, iya, aku bisa, iya, nggak apa-apa. Padahal jauh di dalam, kamu tahu itu tidak benar. Dan setiap iya yang kamu ucapkan tanpa kejujuran, adalah luka kecil yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Luka itu mungkin tidak terasa sekarang, tapi ia menumpuk, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa, merasa kosong, tanpa alasan yang jelas. Dan kalau kamu jujur, itu karena kamu terlalu sering mengkhianati dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan keberanian yang sunyi, keberanian untuk jujur, meskipun tidak nyaman. Mengatakan tidak bukan berarti kamu jahat, bukan berarti kamu egois. Itu berarti kamu sadar bahwa waktumu terbatas, energimu terbatas, dan hidupmu bukan untuk dihabiskan demi memenuhi ekspektasi orang lain. Akan ada konsekuensi, orang akan kecewa, orang akan menjauh, orang akan menunjukkan sisi asli mereka, dan justru disitulah kebenaran muncul. Karena orang yang hanya bertahan saat kamu selalu berkata iya, tidak pernah benar-benar menghargaimu. Mereka hanya menghargai manfaat yang kamu berikan. Jadi mulai sekarang, latih kata itu, pelan-pelan, tanpa emosi berlebihan, tanpa penjelasan panjang. Cukup, aku tidak bisa, aku tidak mau, tidak, dan rasakan bagaimana hidupmu mulai berubah. Karena setiap tidak yang jujur adalah langkah kecil menuju kebebasan. 11. Kenali manipulasi emosional. Manipulasi tidak selalu datang dengan wajah kasar. Kadang ia datang dengan suara lembut, dengan perhatian, dengan kata-kata yang terdengar seperti cinta. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Kamu tidak merasa diserang, kamu merasa dibutuhkan. Tapi perlahan, ada yang berubah. Kamu mulai merasa bersalah tanpa alasan jelas. Mulai merasa harus membuktikan sesuatu. Mulai merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Dan tanpa sadar, kamu masuk ke dalam permainan yang tidak kamu sadari. Manipulasi emosional bekerja dengan hal-hal halus. Rasa bersalah yang ditanamkan. Kalau kamu peduli, kamu pasti. Perbandingan yang menyakitkan. Orang lain aja bisa. Ancaman yang dibungkus ketakutan. Kalau kamu enggak, ya sudah. Dan kamu mulai goyah.
bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya hati. Dan orang manipulatif tahu itu. Mereka tidak menyerang kekuatanmu, mereka menyentuh empatimu. Mereka membuatmu merasa bahwa menolak mereka adalah bentuk kejahatan. Padahal sebenarnya, kamu sedang dimanfaatkan. Ini yang paling berbahaya. Manipulasi membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin aku yang salah. Mungkin aku terlalu keras. Mungkin aku harus lebih mengerti. Dan disitulah kamu kehilangan kendali. Stoikisme mengajarkan untuk kembali ke satu hal, realitas. Lihat fakta, bukan perasaan yang dipaksakan. Apakah kamu benar-benar salah? Atau kamu hanya dibuat merasa bersalah? Apakah kamu benar-benar jahat? Atau kamu hanya mulai memiliki batas? Karena orang manipulatif akan selalu merasa terluka saat kamu berhenti memberi mereka kendali. Dan itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang yang terus-menerus melanggar batasmu. Belajar mengenali ini adalah langkah besar menuju kebebasan, karena saat kamu bisa melihat manipulasi, ia kehilangan kekuatannya. 12. Jangan reaktif. Dan pada akhirnya, semua yang kamu pelajari akan runtuh. Kalau kamu masih reaktif, dunia ini penuh dengan pemicu, orang yang menyakitimu, ucapan yang merendahkanmu, situasi yang tidak adil, dan insting pertamamu adalah bereaksi, marah, membalas, membuktikan, karena itu terasa benar. Tapi dengar ini perlahan, reaksi adalah bentuk kehilangan kendali. Saat kamu bereaksi tanpa sadar, kamu tidak lagi memimpin hidupmu, kamu hanya merespon apa yang dunia lemparkan kepadamu. Dan orang yang tahu bagaimana memancing reaksimu, akan selalu bisa mengendalikanmu. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat sunyi, tapi sangat kuat, jeda, satu momen kecil, di antara apa yang terjadi, dan bagaimana kamu meresponnya. Disitulah kekuatanmu berada, saat seseorang memancing emosimu, dan kamu memilih diam, saat seseorang merendahkanmu, dan kamu tidak terpancing, saat dunia tidak adil, dan kamu tetap tenang. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuasaan, karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh luar, kamu dikendalikan oleh dalam, dan ini bukan hal yang mudah. Kamu akan gagal, kamu akan terpancing, kamu akan menyesal, tapi setiap kali kamu mencoba lagi, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat kuat, kendali diri, dan saat kamu benar-benar menguasai itu, tidak ada lagi yang bisa mempermainkanmu, karena mereka tidak lagi punya akses ke reaksimu. Sekarang kamu mulai melihat semuanya dengan jelas, bahwa dunia tidak berubah, orang-orang tidak berubah, yang berubah adalah kamu. Kamu yang tidak lagi mudah berkata iya, kamu yang mulai mengenali permainan, kamu yang tidak lagi bereaksi sembarangan, dan mungkin hidup terasa lebih sepi sekarang, lebih sunyi, lebih dingin, tapi di balik itu ada sesuatu yang tumbuh, ketenangan, kejelasan, kekuatan, karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi hidup sebagai korban, kamu hidup sebagai seseorang yang sadar, dan orang yang sadar tidak mudah dipermainkan. 13. Bangun harga diri dari dalam. Banyak orang bertanya, kenapa mereka terus dipermainkan? Kenapa mereka selalu bertemu orang yang sama, orang yang mengambil, memanfaatkan, dan pergi? Jawabannya seringkali bukan di luar. Jawabannya ada di dalam, karena cara orang memperlakukanmu seringkali mencerminkan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kalau jauh di dalam dirimu, kamu merasa tidak cukup, tidak layak, tidak berharga, maka tanpa sadar kamu akan menerima perlakuan yang sama dari dunia, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena bagian terdalam dari dirimu sudah mempercayainya. Ini luka yang tidak terlihat, luka yang terbentuk dari masa lalu, dari penolakan, dari kritik yang terlalu keras, dari pengalaman di mana kamu merasa tidak pernah cukup, dan luka itu diam-diam berbicara setiap hari. Jangan menuntut terlalu banyak, jangan membuat orang kecewa. Kalau dia pergi, kamu akan sendirian. Jadi kamu bertahan, bahkan ketika kamu diperlakukan tidak adil. Kamu bertahan, bahkan ketika hatimu sudah lelah. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat penting. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Nilai dirimu datang dari dalam, dari bagaimana kamu menghormati dirimu sendiri, dari bagaimana kamu menjaga batasmu, dari bagaimana kamu memilih untuk tidak mengkhianati dirimu demi diterima. Membangun harga diri dari dalam
bukan proses cepat. Kadang itu berarti kamu harus duduk dalam kesunyian, menghadapi luka lama yang belum selesai. Kadang itu berarti kamu harus melepaskan orang yang kamu cintai, karena mereka tidak menghargai dirimu. Kadang itu berarti kamu harus berjalan sendirian, untuk sementara waktu. Tapi dalam perjalanan itu, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari luar. Kamu tidak lagi haus persetujuan, karena kamu mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ketenangan karena kamu tahu siapa dirimu. Dan saat seseorang benar-benar tahu nilai dirinya, dunia tidak lagi mudah merendahkannya. 14. Siap kehilangan orang. Ini bagian yang paling menyakitkan, karena dalam perjalanan menjadi lebih sadar, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kamu akan kehilangan orang saat kamu mulai menetapkan batas. Sebagian orang akan pergi saat kamu mulai berkata tidak. Sebagian orang akan menjauh saat kamu berhenti memberi tanpa batas. Sebagian orang akan menunjukkan wajah aslinya, dan itu menyakitkan, karena mungkin mereka orang yang kamu sayangi. Mungkin mereka bagian dari hidupmu selama bertahun-tahun. Tapi ketika hubungan hanya bertahan karena kamu terus mengorbankan dirimu, itu bukan hubungan, itu ketergantungan yang tidak sehat. Banyak orang tetap bertahan dalam hubungan yang merusak, hanya karena takut kesepian. Mereka lebih memilih ditemani oleh orang yang salah daripada berjalan sendirian. Tapi Stoikisme mengajarkan keberanian yang sangat sunyi, keberanian untuk sendirian, daripada kehilangan diri sendiri. Kesepian memang menyakitkan. Ada malam-malam di mana kamu akan bertanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku terlalu berubah? Tapi perlahan, kamu akan melihat sesuatu. Orang-orang yang pergi, seringkali hanya bertahan karena mereka mendapat keuntungan dari kelembutanmu. Dan saat keuntungan itu hilang, mereka juga pergi. Itu bukan kehilangan, itu pembersihan. Karena dalam ruang yang kosong itu, kamu memberi kesempatan bagi orang yang benar-benar tulus untuk masuk. Dan yang lebih penting, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas. 15. Ingat, dunia tidak berutang apapun padamu. Ini adalah pelajaran paling keras dari semua. Dunia tidak adil, tidak peduli seberapa baik kamu, tidak peduli seberapa tulus kamu. Hal buruk tetap bisa terjadi. Orang baik bisa dikhianati, orang jujur bisa dimanfaatkan, orang yang tulus bisa ditinggalkan. Dan jika kamu hidup dengan harapan bahwa dunia akan selalu membalas kebaikanmu, kamu akan terus kecewa. Stoikisme tidak mencoba membuat dunia lebih lembut. Ia mengajarkanmu untuk menjadi lebih kuat. Karena saat kamu berhenti berharap dunia berutang sesuatu kepadamu, kamu berhenti menjadi korban. Kamu mulai mengambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu menjaga dirimu. Kamu memilih dengan bijak. Kamu tidak lagi menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Dan dari situ, muncul kebebasan yang sangat dalam. Kamu bisa tetap baik, tanpa menjadi naif. Kamu bisa tetap peduli, tanpa kehilangan dirimu. Kamu bisa tetap hidup dengan hati, tanpa membiarkan dunia menghancurkannya. Pada akhirnya, hidup ini akan mengajarkan satu hal. Bukan semua orang datang untuk tinggal. Bukan semua orang datang untuk mencintai. Sebagian datang hanya untuk menguji batasmu. Sebagian datang untuk mengajarkanmu pelajaran yang pahit. Dan itu tidak apa-apa, karena setiap pengalaman membentukmu menjadi seseorang yang lebih sadar. Seseorang yang tidak lagi mudah dimanfaatkan, tidak lagi mudah dipermainkan. Bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu akhirnya belajar melindungi hatimu sendiri. Dan ketika hari itu datang, saat kamu bisa berdiri tenang di tengah dunia yang kacau, kamu akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat kuat, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mengendalikan orang lain. Kekuatan sejati adalah ketika tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu. Pada akhirnya, hidup akan mengajarkanmu sesuatu yang tidak pernah kamu minta, bahwa tidak semua orang yang datang untuk tinggal. Sebagian hanya lewat, mengambil sedikit darimu, lalu pergi tanpa menoleh. Dan dulu, mungkin kamu mencoba memahami itu, mencari alasan, menyalahkan dirimu sendiri. Tapi sekarang, kamu mulai melihat dengan lebih jelas, bahwa masalahnya bukan karena kamu kurang baik. Masalahnya, karena kamu tidak punya batas. Dan dunia selalu menguji orang yang tidak punya batas. Sekarang kamu sudah tahu, kamu sudah belajar untuk diam, untuk berkata tidak, untuk tidak lagi percaya begitu saja, untuk tidak lagi memberi tanpa sadar. Dan mungkin, hidupmu terasa lebih sepi sekarang,
lebih sunyi, lebih terbatas. Tapi coba rasakan lebih dalam. Ada ketenangan yang dulu tidak pernah ada kejelasan yang dulu tidak pernah kamu rasakan. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Kamu mulai hidup untuk menjaga dirimu sendiri. Dan mungkin, tidak semua orang akan bertahan dengan versi barumu. Tapi itu tidak apa-apa, karena orang yang benar-benar tepat tidak akan meminta kamu untuk menghancurkan dirimu sendiri, hanya agar mereka bisa tetap tinggal. Jadi jika setelah ini, kamu merasa berubah, bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa hatimu bukan tempat untuk semua orang. Dan mulai hari ini, kamu tidak lagi memberikan akses itu dengan mudah. Karena kekuatan sejati bukan tentang mengendalikan dunia. Kekuatan sejati adalah ketika tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu.